besar pertanyaannya. Ustaz, panitia ada mengelilingkan kotak infak, mohon motivasi jemaah untuk berinfak. Tolong hitung kotaknya berapa, hitung kotaknya berapa, yakinkan yang disebar 10 balik mesti 10, karena di beberapa tempat balik 4. Kemudian setiap satu kotak itu ada satu pengawal, udah agak-agak dekat ke jalan raya tarik balik. Khawatir sudah menunggu sudaku di samping sana. Dah? Mari kotaknya. Kalau sedekah itu tak boleh nyuruh aja sedekah, sedekah, sedekah. Ustaz, aku tidaklah. Ustaz duluan bersedekah. Jangan kalian sangka saya tak bawa dompet. Ada. Ini ada celana apa? Mari kotak kemari. Tahu ada penggalangan dana tak bawa dompet apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Selama 3 hari di Medan, inilah ceramah yang paling menyedihkan. Asal nampak kau tak meleleh air mata. Ma akal tafafnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafablaita, yang kau pakai lapuk, yang kau tersedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Betul. Mobil mewah. Ada orang mati bawa mobil mewah. Tinggal Toyota Alphard 2 miliar, tinggal sedan Ferrari merah metalik pintunya 2, tinggal habis sampai ke pelataran parkir, habis itu pulang ke rumah. STNK BPKB mulai mereka ganti nama, mereka jual bla bla, mereka bagi-bagi. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang mana akan kau bawa mati? Itu yang ada dalam kota. Yang dalam kota itu kau bawa mati. Bukan main geramnya dalam kota. Sebar, mainkan. Keluarkan duit. Jangan keluarkan yang 2.000 perak. Mau masuk surga 2.000 perak. WC aja 3.000 sekarang. Masuk duit 2.000. Berdoa, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Kata malaikat, ya Allah, ini di mana cocoknya? Masukkan dia ke surga, cuma dekat-dekat WC aja. Masuk surga pula 2.000 perak. Apa kata malaikat menengok orang yang bersedekah? Ditengok malaikat orang yang bersedekah. Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, kasih dia ganti. Siapa yang bersedekah, kasih dia ganti. Tapi siapa yang tak bersedekah, itu yang tak mengeluarkan duitnya, apa kata malaikat? Allahumma mumsikan salafa. Allahumma ati mumsikan talafa. Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, berikan dia kebinasaan. Berikan dia kebinasaan. Berikan dia kebinasaan. Siap-siap heleng hilang. Berkah itu hanya ada pada sedekah. Begitu orang yang dikubur itu mati, masuk ke dalam liang lahat, lalu ditawarkan, mau tak kau hidup lagi? Mau tak kau hidup lagi? Apa kata dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah aku boleh dikasih waktu, ya Allah, hidupkan aku sedikit lagi. Ya Allah, hidupkan aku kejap lagi. Ya Allah, hidupkan aku sebentar lagi. Ya Allah, kalau ku kasih kau hidup sebentar, kau mau apa? Fa'as-saddaqo, aku mau bersodako. Kalau kau izinkan aku, kalau orang mati itu disuruh hidup lagi, kalau kau hidup mau apa? Aku mau bersodakoh. Kenapa orang mati itu mau bersodakoh? Karena dia melihat pahala sodakoh yang begitu besar. Mudah-mudahan sodakoh malam ini akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
rajulun tasaddaqa bi sadaqatin kullu imri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang yang mati di padang mahsyar akan bernaung di bawah sedekahnya. Jadi kalau ada orang bersedekah 100 juta, itu di akhirat dia dapat naungan tebal macam flyover, itulah semeter tebal. Tapi kalau 1 juta itu sudah pelafon. Kalau 500.000 terpal. Kalau 5.000 koran waspada. Di akhirat ana koran waspada. Diembus angin, panas. Masuk. Goncang. Ini ada orang ini asal sudah khotib naik ke atas mimbar lewat kotak, macam-macam responnya. Respon yang pertama begitu nampak kotak lewat. Yang satu lagi pula begitu nampak. Yang satu lagi begitu nampak kotak lewat. Macam-macam. Coba tengok nanti dia. Jadi Pak Ustaz, ini kereta api ini kenapa tak kalian lurus tadi? Tahu dia kita pengajian malam ini. Bagaimana cara membangkitkan jiwa keagamaan? Pertama, buatlah komunitas. Malam ini yang datang ini komunitas-komunitas berkumpul semua. Macam-macam berbagai komunitas, lintas komunitas hadir semua insyaallah. Jangan lagi dipermasalahkan Al-Wasliyah, Muhammadiyah, NU, Perti, Persis, Al-Irsyad, Tarbiyah Islamiyah, semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Yang kedua, setelah buat komunitas, kalian sering-sering nengok orang sakit, karena nengok orang sakit itu akan bangkit semangat insyaallah. Balik dari sini, insyaallah ceramah ini tak lama lagi. Balik dari sini pergilah kalian ke rumah sakit, ya tengok orang sakit. Balik dari sini langsung praktek. Pengajian itu tak boleh teori aja. Balik sini langsung ke rumah sakit. Datang security nanya, Pak, mau nengok ruangan berapa? Semua yang di sini mau tengok. Main semua tengok. Siapa yang nyuruh? Ustaz Somad. Buatkan rekaman 1 menit biar tahu orang-orang sakit. Hai bapak-bapak security rumah sakit, sudah berapa lama kalian kerja di situ? Ada tak kalian ngambil pelajaran dari orang-orang sakit itu? Nah, ini ada anak-anak muda yang mau ngambil pelajaran. Izinkan mereka masuk. Kalau tidak nanti kau susah lagi. Yang ketiga, sering-sering tengok orang mati. Makanya kalau ada orang mati, pergi keliling yang lahat tengok, tegak di atas. Ini kubur. Oh, begini rupanya kuburan orang soleh. Berbunga-bunga dan ada air mancur juga. Wah, begitu nampak satu kuburan, baru digali, tanah liat, turun hujan, basah, becek, dimasukkanlah jenazah ke dalam, ditimbun pakai tanah, silakanlah kau tidur sendirian di dalam. Bini yang cantik jelita mau mengawani dalam. Yang dulu katanya buah hati belayan jiwa, abang jangan lama-lama pergi ya, setengah nafas aku pergi. Emang kau kena penyakit asma? Tengah napasku pergi, kata dia. Payahlah bernafas. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan tokoh agama dan ulama kontroversi? Apakah masih layak untuk kita pedomani? Tak usah terlalu banyak memikirkan masalah, karena dunia ini penuh masalah. Pikirkan saja maslahat dakwah kebersamaan. Adapun yang kontroversi, yang macam-macam, yang jadi gaya-gaya, yang ikut munafik, orang kafir, tak usah pikirkan. Masih banyak sip di neraka untuk mereka. Kita urus saja anak-anak muda ini selamat dari narkoba. Malam nih, coba kalau dibuat setiap malam Ahad, tablik akbar, pengajian, pasti anak-anak muda selamat dari pacaran. Betul? InsyaAllah. Saya Pak Ustaz setiap malam Ahad tak pernah pacaran. Terus malam Senin saya buat. Maka ini dalam rangka meminimalisir. Oleh sebab itu jangan sampai rusak anak-anak muda. Alhamdulillah Medan, padahal Medan itu dulu kita takut dengar Medan. Tahu arti Medan? Masuklah engkau dalam api neraka. Tapi buktinya anak-anak Medan justru pengajiannya lebih ramai. Orang ngaji di masjid, anak Medan di jalan. Hebat Medan.
ambil drone dari atas, putarkan foto, tengok kan, nah, begini anak Medan ngaji, foto sana, foto sini, foto, tengok anak Medan, sampai melimpah di luar masjid. Dalam masjid di mana? Kosong, tak ada. Mana yang lebih baik kami lakukan? Pembagian harta. Kalau sudah meninggal namanya harta warisan. Pembagian sudah jelas. 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Sementara anak sama saja. Maka kami berniat membagi harta tersebut semasa kami masih hidup. Kalau masih hidup dibagi namanya hibah. Hibah. Ini rumput ada 5. Ambil satu, habis. Begitu udah dibagi, anak pun petantang petetek, campak kan nyawa. Maka jangan dibagi semua. Boleh jadi sebelum dibagi dia baik. Setelah dibagi, kita pula macam penumpang di rumah dia buat. Ini hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Mungkin anaknya tak apa-apa, anaknya baik, tenang. Apakah sah menurut agama kalau kami bagi harta kami kepada anak-anak kami semasa kami hidup? Itu namanya hibah. Itu namanya hibah. Boleh hibah, Pak Ustaz? Hibah boleh selama tidak mengambil hak orang lain. Misalnya saya tak punya anak, saya punya anak. Misal saya tak punya anak. Kalau saya tak punya anak, saya mati, siapa yang dapat warisan saya? Adik. Istri dapat 1/4, sisanya adik. Tapi karena benci sama adik, dihibahkan semua. Semua hartaku untuk biniku yang semata wayang, buah hati belayan jiwa. Adikku sebab Jepang tak dapat. Itu namanya hibah zalim, dosa aniaya. Padahal dia punya hak pada diri. Itu hati-hati. Itulah makanya panggil nanti ustaz mengaji khusus yang dikaji masalah warisan. Jangan silaturahim, acara reuni keluarga yang dibahas sabar. Sama silaturahim, udah habis silaturahim, udah selesai dah. Kaji masalah warisan. Ini banyak orang takut cerita warisan. Dan kalau ceritanya cerita warisan, makan haram gara-gara tak mau berbagi warisan. Sholat rajin, puasa rajin, memakan rajin, tapi harta warisan tak dibagi, habis makan haram anak cucu. Anak saya meninggal, dibunuh orang, Allah maafkanlah orang. Ketika dia pulang kerja, keluar uang asuransinya. Bolehkah saya bawa uang itu untuk umrah? Asuransi ini ulama terbagi 2. Karena asuransi tak ada zaman Nabi. Yang pertama mengatakan asuransi ini haram. Kenapa asuransi ini haram? Karena ada unsur horor, judi, haram asuransi. Yang satu mengatakan asuransi ini boleh karena di dalamnya ada ta'awun, tolong menolong. Sebulan kita store 100 juta. Tiba-tiba sakit saya dapat. Berarti kita tolong menolong, buat ta'awun al birri wat taqwa. Ya, saya melihat dari aspek ta'awun, tolong menolong boleh. Kata yang satu mengatakan ini judi. Kenapa? Karena tunggu sakit baru dapat. Ini sudah 10 bulan nyetor, tak lagi sakit. Akhirnya bapak sakit ya. Disokoknya dokter, kalau buatkan surat sakit, bapak tak sakit, nanti buka setor duit. Nah, pak, ya sakit bapak. Nah, jadi kalau bercondong kepada pendapat ta'awun, halal lah ibu ambil asuransi ini. Nah, condongnya kemana bu? Oh, condong ta'awun, nampaknya ambil. Tuan guru, orang tua teman saya hari Senin kemarin meninggal. Nama orang tuanya Ismail Nasution bin Adnan Nasution. Nanti kita doakan dia. Saya untuk mencapai khusyuk dalam sholat sangat susah. Apalagi setelah saya sholat kaki mengangkat lebar-lebar, menguap, mengusap-usap janggut, menggaruk-garuk. Pindah tempat lain. Pindah. Saya kalau ada orang sebelah digeser-geser kaki saya, habis itu garuk-garuk, janggut. Pindah daripada tertinju kan awak dia. Pindah. Usah dipersulit. Di luar sana banyak kesulitan. Udahlah di luar masjid sulit, dalam masjid sulit juga. Di mana lagi mau tenang? Ini yang lahat tentu tenang.
mati penasaran atau mati karena hal tragis? Ustaz, saya mau tanya, apakah setelah meninggal dunia ada roh gentayangan? Tak ada. Ini terlalu banyak nonton film hantu. Abdul Somad kalau mati nanti rohnya itu tempatnya dua. Kalau baik tempatnya illiyin, kalau jahat tempatnya sijin. Adapun roh gentayangan di jembatan itu bukan roh, itu jin. Abdul Somad ini ada jin waktu lahir dia, ada jin yang menyertai dia, namanya jin Qarin. Ketika Abdul Somad mati, jin Qarin tak mati, dia gentayangan. Lalu ada orang menengok pakai peci hitam, pakai ceramah di jembatan laptop yang normal. Assalamualaikum. Lalu dia bilang, kalau Ustaz Somad gentayangan. Abdul Somad belum mati. Itu adalah jin Qarin Ustaz Somad. Jadi jin itu berapa jenis? Ada jin yang menemani satu orang saja, itu namanya jin Qarin. Ada jin yang di tepi-tepi jalan, itu namanya jin nongcok. Tak jelas jumlah SOP. Yang warung kopi, main gaple, itu jin nongcok. Apakah orang yang zalim termasuk golongan munafik? Kalau iya, tolong dalilnya Pak Ustaz. Munafik itu sifatnya tiga. Iza hadatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ingkar. Wa iza tumina khana, kalau dikasih amanah khianat. Orang munafik itu sifatnya tiga, dan ketiga-tiga ini pasti zalim. Kalau saya dustai orang, maka saya zalim orang. Amanahnya saya zalim, maka orang yang zalim itu munafik. Waktu 5 menit lagi Pak Ustaz. Mau kemana? Coba balik. Dalam suatu turnamen diminta uang pendaftaran. Yang menang dapat hadiah judi. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Terkumpullah 100 orang. 100.000, 100 orang berarti 10 juta. Lalu diadakan lomba burung berkicau. Siapa yang paling kuat kicaunya juara 9 juta. Itu duit dari mana? Duit itu judi Arab yang ikut. Lomba kicau burung, lomba turnamen futsal, lomba duit itu yang diputar. Tapi kalau pendaftaran 2.000 perak, hanya sekedar untuk beli kertas saja. Tapi dananya dari Pemprov, dananya dari ada orang kaya. Itu boleh, karena bukan duit orang dijudikan. Itu untuk memberikan motivasi, main takraw, lomba berkuda, lomba memanah. Tapi kalau duit sesama dia diputar, itu judi. Saya seorang laki-laki umur 24 tahun. Saya baru lulus kuliah di UNRI. Mohon doakan saya cepat dapat kerja, Bos. Apa hukumnya membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali? Apakah boleh setelah wudhu? Apa hukumnya lebih dari 3 kali? 3 kali sunnah. Lebih daripada itu sebabnya kenapa? Supaya dingin-dingin, boleh. Tapi kalau kau yakini kalau 4 kali pahalanya 4, kalau 5 pahalanya 5, itu tak betul. Karena menambah pahala yang tidak dibuat Nabi SAW. Apa boleh setelah berwudhu kita lap? Makruh. Kata pendapat Imam Nawawi, habis berwudhu dilapnya pakai handuk, makruh. Tapi kami waktu kuliah dulu di Maroko memang dilap, karena musim dingin tak tahan, dilap pakai handuk. Tempat kita panas terus dari Riau. Apa dilap? Apakah batal wudhu saya jika saya memegang ayam? Tidak, kecuali ayam itu keciri. Karena saya melihara ayam. Sepulang sholat maghrib saya menangkap ayam-ayam saya untuk dimasukkan ke kandang. Dikhawatirkan ayam itu bernajis. Dikhawatirkan ayam itu bernajis. Karena ayam itu tak berbaju. Karena dia najis. Ayam itu tak cebok, tak berbasuh. Lalu kena najis di bulunya, tidak pegang. Itu dikhawatirkan. Ustaz, berhubungan haji, ada sebagian calon haji berniat untuk ngambil nafar sani, bukan nafar sani. Nafar sani balik dari di Mina tanggal 13, itu namanya nafar sani, 13 Zulhijjah. Mengambil nafar sani melempar jumrah dengan 7 kali. Hari berikutnya
21 kali, berikutnya 21 kali, dan setelah itu langsung berangkat ke Makkah melaksanakan tawaf ifadah. Pertanyaannya, nafar apa namanya ini Ustaz? Nafar awal tidak dan nafar sani juga tidak. Melempar jumrah hari pertama 7, itu tanggal 10. Hari kedua 21, tanggal 11. Hari kedua 20, tanggal 12. Nafar awal lah itu. Kalau nafar sani tanggal 13, itu nafar awal namanya Pak. Ada sebagian teman-teman habis sholat mayit tidak berdoa. Apakah ada dalilnya berdoa sesudah sholat mayit? Berdoa itu umum, mau sebelum, mau sesudah, mau sebelum makan, mau setelah makan, mau sebelum sholat, mau setelah sholat. Dalil umum, bukan dalam ibadah. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu ibadah. Dibuatnya sholat jenazah 5 rakaat, itu baru menambah-nambah ibadah. Adapun setelah, maka itu dalil umum doa. Yang membuat doa maka boleh, yang tak mau membuat tak apa-apa, karena doa sudah ada di dalam sholat jenazah. Allahumma buat aku afi wafan. Bukan menambah sholat. Yang menambah sholat jenazah dibuatnya 5 rakaat. Kenapa kau buat 5? Ibu minum kapur kau Ustaz. Dalam berakidah Islam, berapa akidah dalam Islam aliran? Aliran mana yang kita ikuti? Ahlussunnah wal Jamaah. Sifat 20, wujud, idam, bakoh, mukhalafatul hawadis. Bawa kemari namanya Ustaz Al-Fitri LCMA. Al-Fitri LCMA, cari nanti. Minta kaji sifat 20. Ustaz Wandi LCMA, memang jurusan akidah. Minta dia sifat 20, wujud, ilah, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamun nafsi, supaya tak terjerumus masuk murji'ah, supaya tak masuk dalam hawadis. Jangan lagi tablik akbar. Mulailah mengaji. Kita buat pengajian hadis saja, arba'in, kajian tafsir saja, kajian fikih hanya sama Ustaz Mawadi. Buat satu kajian akidah. Ustaz, kalau mengqadha puasa dilaksanakan dibayar pada bulan Syawal, apakah niatnya cukup qadha saja? Orang yang mengqadha 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa 6. Begitu kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari yang dikutip oleh Syekh Antia Safar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, sudah diterjemahkan Ustaz Somad dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Download di Play Store. Download, bagikan ke kawan-kawan. Artinya utang lunas, sedangkan puasa Syawalnya juga kami dapatkan pahalanya. Ya, yang paling afdal qadha dulu. Setelah qadha 7 hari baru tambah 6. 7 tambah 6 13, habislah kue itu Pak Ustaz. Itulah makanya kau qadha saja, otomatis dapat pahala puasa sunat. Apakah baik menunda keislaman seseorang seperti yang barusan kita laksanakan? Bagaimana jika dia meninggal dunia sebelum diislamkan, padahal sudah berniat dan menghubungi pihak masjid? Kalau ada orang mau masuk Islam, maka segera dibimbing syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun mati bisa menyusul belakangan, karena mati tidak bawa orang mati bawa syahadat, maka disyahadatkan aja dia dulu, nanti secara formalitas baru untuk buat akte. Kamu masuk Islam ya, syahadat asyhadu an. Jadi kalau mati setelah itu, insya Allah selamat dari neraka jahanam. Apa hukumnya menonton di bioskop? Filmnya apa? Filmnya guru ngaji berangkat haji. Ada juga guru haji berangkat umroh, nobar, nonton bareng. Ya bagus, tak apa-apa. Tapi kalau nonton sinetron hantu, suster ngesot, balik 2 kemungkinan. Kalau dia takut hantu itu takut sama dia. Tontonlah film yang membangkitkan semangat. Saya diundang ke Pondok Cabe Jakarta dalam acara nonton bareng ayat-ayat cinta dulu bersama kakak kelas saya Habibur Rahman El Sirazi dan kakak kelas senior lagi TGB Tuan Guru Bajang. Sampai di sana rupanya tak ada nonton.
dialog ngobrol-ngobrol. Selamat atas penghargaan semalam kepada Pak Ustaz sebagai tokoh perubahan tahun 2017 bidang agama. 1 Pak Wakapolri, Pak Jenderal Sarifudin. 1 Pak Menteri PU. 1 lagi ibu-ibu pengusaha batik dari Cirebon. Yang 1 lagi pula Direktur BRI. Yang 1 lagi Ustaz Somad. Oleh kawan saya dianjurkan supaya baca doa sendiri-sendiri setiap lepas sholat. Padahal doa yang dianjurkan dalam Al-Quran banyak doa-doa akhirnya pakai kami. Nah, bagaimana tuh Pak Ustaz? Habis sholat kau baca, tengok imam. Kalau imam baca doa, aminkan. La yajtami mala'ut, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkannya. Jadi kalau nampak ada berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, amin. Saya tak setuju doa imam itu Pak Ustaz. Lain minta dia, lain minta saya. Kenapa? Imam itu selalu minta hujan. Saya tak suka hujan. Kenapa kau tak suka hujan? Saya jual es krim. Imam berdoalah yang sifatnya umum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu. Itu kan doa umum, doa aminkan. Imam jangan berdoa panjang-panjang. Nanti setelah itu baru kau doa khusus untuk diri sendiri. Doa minta kerja, yang sudah kerja minta nikah, yang sudah nikah minta punya anak, yang sudah punya anak minta supaya sakinah. Nah, itu minta sendiri-sendiri. Bolehkah akikah 1 ekor sapi 7 anak? Ustaz, bolehkah 1 ekor sapi akikah 7 anak harus 1 kambing? Itu yang dia baca nama kitabnya Fikih Sunnah Said Sabiq. Begitu kata Imam Said Sabiq dalam Fikih Sunnah, 1 anak 1 kambing. Tapi kalau dibacanya Fikih Hasyiah Al-Bujairimi mazhab Syafi'i, yang 1 lagi namanya kitab Qalyubi wa Umairah dalam mazhab Syafi'i. Situ disebutkan boleh 1 ekor onta, 1 ekor kambing dicampur beberapa orang akikah, atau dicampurnya 1 kurban 5 akikah bisa. 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan, disatukannya 1 sapi. Boleh, bagus. Apalagi sapinya daging banyak, sapi limosin dari Australia, 1 ton berat. Oh, bagus sekali. Kambing 1 ekor kurus sakit pula. Bagaimana bentuk kuburan yang sesuai dengan syariat Islam? Sejengkal dari tanah. Kuburan saya nanti jangan nampak, kalau nampak kuburan saya tinggi, turunkan sejengkal. Ceramah Ustaz Somad ni kata dia, sejengkal. Boleh tak dikasih batu? Batu 1 di kepala, batu 1 di kaki, untuk ngasih tahu bahwa ini kubur orang. Tapi di Pekanbaru harus dipasang batu keliling, karena kalau tak dipasang batu keliling banyak kubur diambil real estate perumahan. Banyak kubur di Pekanbaru diambil perumahan properti. Oleh sebab itu dibuatnya batu keliling yang mahal-mahal. Sayang sama orang tua bukan dengan membelikan keramik dari Spanyol. Kalau sayang, serahkan keramik ke masjid untuk sedekah. Begitu kalau sayang sama orang tua. Kubur saya nanti buat aja batu bata keliling. Dah, besok kepala 1 batu. Ini makam Abdul Somad, properti perumahan, jangan diambil. Jangan Tuhan kalian di dunia ada. Saya sudah wisuda sejak 2 tahun yang lalu, namun sampai saat ini belum juga dapat kerja. Adakah amalan-amalan tertentu yang dapat saya kerjakan? Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyaklah kau ibadah. Kalau kau banyak ibadah, 2 janji Allah. Allazi at'amahum min ju', perut kau lapar kau dikenyangkannya, wal amanahum min khauf. Kalau kau lapar kau dikenyangkannya, kalau kau takut dihilangkannya. Penyakit manusia ini 2, penyakit zahir, penyakit batin. Penyakit zahir lapar, diisi dengan makanan zahir. Penyakit
itu banyak-banyak beribadah. Saya sudah beribadah, kenapa belum? Belum lagi masanya. Terus sulitkah bagi Allah? Tak ada yang susah bagi Allah. Allah hanya ingin melihat kau munajat setiap malam berdoa, usaha. Kalau engkau mencari belum tentu dapat, tapi kalau Allah mengasihi, hajar mencari air, naik ke Bukit Sofa, ada dapatnya. Naik ke Bukit Marwah, ada dapatnya air? Tak ada. Tapi kalau kita tegak berdiri bisa memancarkan air, itulah dia air. Jadi kita menteri dan bawah itu. Tapi Allah baru memberikan air Zam-Zam itu setelah hajar lari-lari, usaha dulu. Sedangkan bini Nabi yang jadi suruh lari-lari, sedangkan anak Nabi yang jadi suruh usaha dulu. Engkau ada turun Nabi, setuju Nabi kota Nabi Adam. Saya pernah mencoba melamar ke bank konvensional, akhirnya saya dinyatakan gagal. Saat itu saya sempat merasa sedih. Baru saya tahu bahwa saat itu sholat saya sering bolong-bolong, bahkan sampai sekarang. Nah itulah. Yang tadi bilang tadi, kalau yang butuh banyak-banyak kau beribadah. Apakah kejadian di atas termasuk dalam azab Allah? Perintahnya sekarang yang penting malam ini kau sudah pengajian anakku. Tetap pengajian, tetap istiqamah. Allah akan pertemukan engkau dengan pekerjaan. Allah menemukan engkau dengan perempuan salihah yang baik. Allah akan memberikan engkau husnul khatimah. Amin. Kalau ada suami yang menjatuhkan talak, 2 hari sesudah itu kami berhubungan, apakah jatuh talaknya? Kalau suami mengatakan kuceraikan engkau, itu sudah jatuh talak 1, men. Besok masuk dia ke kamar istrinya, lalu dia berhubungan, itu namanya rujuk. Tapi talak 1 itu kau harus ingat, kau tulis besar-besar ke spidol, sudah pernah jatuh talak 1, tempel di dinding, jangan di ruang tamu, supaya kau tahu. Jangan sikit-sikit talak, sikit-sikit talak, sikit-sikit talak, rupanya sudah jatuh talak 3. Kau berhubungan juga, berzina sampai mati. Itulah gunanya Masjid Sakirin buatkan nanti kursus pranikah. Panggil 3 dokter, Dr. Mustafa Umar, Dr. Mawardi M. Saleh, Dr. Saidul Amin, 3D kursus pranikah, supaya anak-anak muda, anak-anak lajang, anak-anak gadis ini tahu dia. Jangan di situ mau nikah, di situ mau diundang ustaz. Nasihat pernikahan 15 menit. Itu seremonial saja, itu tidak dapat apa-apa. Saya muslimah, bagaimana Anda berteman dengan perempuan non-muslim? Apa saja batasan-batasannya? Kau berteman jalan-jalan ke mall boleh, makan bersama di rumah makan tidak apa-apa, tapi makanan muslim. Kalau diajaknya B1 B2 jangan. B1 anjing, hotdog, hot panas, dog anjing, hotdog anjing kepanasan. Jangan. Nikah dia boleh, saya datang boleh, ucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga kau selamat ke Pulau Harapan, bebas dari goncangan ombak dan batu karang. Jangan. Insya Allah di Pekanbaru ini non-muslim yang menikahkan anak dia sudah tahu karena sudah bertetangga lama. Untuk yang muslim dibuatkannya Muslim food, makanan muslim, food begital kol-kola. Kalau begital foods, kaki, football, bola kaki. Non-muslim food itu untuk mereka, jangan singgah ke situ. Kalau kau buka pakaian, tidak dibuka hanya bagian luar saja, karena kalau nampaknya
aurat bagian dalam, nanti diceritakannya kepada orang yang tidak amanah. Walaupun sama-sama perempuan, dia kan punya saudara laki-laki. Begitu kata ulama. Nah, jadi ada batasan. Bukan berarti kalau beda agama tak boleh berkawan. Engkau bukan saudaraku satu keyakinan, tapi engkau saudaraku satu kebangsaan. Engkau bukan saudaraku satu kebangsaan, tapi engkau saudaraku satu kemanusiaan. Jadi ada titik-titik temu antara kita dengan manusia yang lain. Bagaimana kalau kita sekolahkan anak kita, yang mana sekolahnya mengajarkan cara sholat, wudhu, lain-lain berbeda dengan mazhab kita? Sebaiknya bagaimana? Pindahkan ke sekolah yang sama dengan kita. Nanti kau asik bertengkar sama anakmu, asik berkelahi sama anak. Ayah ini sesat lah, apa tak naik kita makan? Ustaz, tolong ini Ustaz, ada apa? Saya bilang, ini keponakan saya mau dibunuh sama abang saya. Kenapa? Karena dipotongnya semua kaki celana, diguntingnya semua. Abang saya marah. Kenapa kau gunting? Itu kan aku yang beli, itu bukan duit aku. Kenapa kau gunting? Ya, ini neraka jahanam semua ini. Hampir, itu story bisa nyata. Padahal sudah saya jelaskan, kalau sombong baru masuk neraka, kalau tak sombong tak apa-apa. Dia tak mau, dia didoktrin, pokoknya neraka. Ayah sama mama masuk neraka. Apa tak mengamuk mereka? Kita dianjurkan tidur dalam keadaan berwudu, sedangkan kita tidur di samping suami istri, otomatis wudu kita jadi batal jika bersentuhan. Bagaimana supaya kita tetap suci dalam tidur? Pakai plastik kan? Habis itu kau tidur, bawa kau sentuh binimu, nah itu setelah itu sudah sampai niatnya. Bagi yang lajang-lajang, jangan, yang wudu batal itu bukan cuma yang lajang pun juga batal wudunya. Menyentuh kemaluan batal wudu, walaupun kemaluan sendiri batal wudu. Nah, jadi bukan maknanya tak batal wudu. Kau berwudu, habis itu tidur sama istrimu, maknanya di awal tidurmu itu kau dalam keadaan berwudu. Niat sudah sampai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wajibkah kita mengganti puasa yang batal karena melahirkan setelah membayar dengan fidyah? Mazhab Hambali. Nanti kalau yang ditanya ustaz-ustaz alumni Saudi Arabia, qadha saja, tak perlu bayar fidyah. Begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin, qadha saja, tak usah bayar fidyah. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i gini, kalau dia tak puasa karena anaknya, beda dengan tak puasa karena dirinya. Ibu hamil, ibu menyusukan anak, ibu tak puasa karena diri ibu saja, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya terlalu kurus, kecil, kurang gizi, anaknya lemah, anaknya kurang darah, maka kalau ada unsur anaknya dia kena dua, qadha dan fidyah. Apakah sholat maghrib isya yang dikerjakan saat jamak takhir mengerjakan sholat maghrib isya di waktu isya dari Pekanbaru jam 5 sampai Dumai jam 9? Mana yang dulu kami laksanakan, maghrib atau isya? Tidak disyaratkan mualah, tidak disyaratkan berurutan. Siapa yang melaksanakan isya duluan sah. Kenapa isya duluan? Karena waktunya waktu isya. Siapa yang melaksanakan maghrib duluan sah. Kenapa maghrib duluan? Karena urutan waktu lebih dulu maghrib daripada isya. Tapi kalau jadi imam, kasih tahu makmumnya, Allahu sholat, Allahu sholat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jamak kosong, jamak takbir, maghrib dulu kan? Maghrib dulu. Jadi kalau tak kasih tahu Allahu akbar, selesai, disangka isya dulu, mana kau maghrib. Tapi kalau jamak takbir, wajib maghrib dulu.
Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini kartu kuning ya. Masih banyak lagi nah. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan, amin. Apa hukumnya ziarah makam orang tua saat menyambut Ramadan atau saat Idul Fitri? Ziarah tak ada waktunya, pagi, petang, siang, malam. Mau hari raya, mau sebelum hari raya, mau setelah hari raya, mau sebelum puasa. Kenapa banyak orang ziarah waktu hari raya? Karena libur balik kampung, mudik, itu saja alasannya. Maka sudah saya terjemahkan, bukunya saya tulis, judulnya download gratis di Play Store, 30 fatwa seputar Ramadan. Sudah ada ditulis, kemana aja selama ini. Kemudian apa saja ibadah yang dapat saya amalkan agar pahalanya sampai kepada orang tua? Ini pun sudah saya tulis, download di Play Store. Yang pertama yang sampai pada orang tua itu doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu Yang kedua, mengirimkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil. Mana dalilnya? Karena Nabi mencucukkan pelupa korma. Ternyata pelupa korma bertasbih, tasbih pelupa korma sampai kepada orang mati. Kalau tasbih pelupa korma sampai, apa lagi tahlil orang beriman? Tiga, bacaan Quran. Kata Imam Nawawi, wa in khatimul Quran, kalau sanggup mengkhatamkan sekhatam Quran, seelok-eloknya sekhatam Quran. Saya tak sanggup sekhatam Quran, hatinya Quran, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Tak juga sanggup umul Quran Al-Fatihah. Empat, sedekah. Sedekahlah. Ayo sedekah afdal. Ya Rasulullah, emakku sudah mati, apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah. Ayo sedekah afdal. Apa sedekah yang paling elok? Kata Nabi, safiul ma, memberi air minum. Pergi ke belakang kopi Sunda, jumpai Fajar Harapan, nah sedekah sana air minum. Kata Pak Yazid, air sudah banyak sini dah, kata dia. Nah yang lain lah, nasi bungkus. Nah besok pagi langsung ceramah di jalan, ceramah di amalkan langsung. Besok makan siang, nah besok kami puasa Pak Ustaz. Hari Jumat balik sholat Jumat, pergi ke Minang Maipau, bawa ke sana. Pak Yazid, berapa anak yatim sini? 200. Keluarkan, saya bawa nasi bungkus semuanya. Dah, 2 orang aja. Awak tak sanggup banyak-banyak. Semampu, la yukallifullahu nafsan. Terus ada beda ini kan? Apa yang dimaksud ulil amri? Apakah pemerintah kita disebut ulil amri? Apakah jika ada yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah maka bisa disebut khawarij? Apakah pekerjaan Islam dapat usaha? Hati Allah Ta'ala kepada Allah, wa hati Rasul Ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri. Ulil amri itu ulama, ulil amri itu penguasa, sultan, raja-raja, penguasa yang dipilih oleh umat Islam. Umat Islam berdalil, bersaksi, aku bersaksi orang ini layak menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Itu dia sedang bersaksi, maka mereka kita angkat menjadi ulil amri, pemimpin kita. Kalau dia baik, kita ikut. Kalau dia tak baik, kita tegur, bukan kita diam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Qaulul haq inda sultanil jahir. Yang paling besar jihad adalah mengatakan yang hak di depan penguasa yang zalim. Apa hukumnya membeli menjual barang curian seperti membeli ceker, hati, pedal ayam yang semuanya adalah milik pembeli yang tak diberikan penjual, kemudian dikumpulkan penjual dan dijual kembali? Oh, ini baru saya tahu. Kalau di Mesir membeli ayam itu ayam hidup, kami tak pernah beli ayam mati. Pergi ke Mesir beli ayam hidup, ada ini, lalu dipotongnya. Setelah dipotong,
lampu mati, masukkan air panas, jadi anjing serahkannya bulat-bulat. Rupanya di tempat kita tidak. Ayam ini diambilnya perutnya, diambilnya daging dan jantungnya, diambilnya ini tulangnya, lalu ini. Nanti kalau gitu dia mencuri nanti Pak Ustaz. Iyalah. Nah sekarang kita ini beli ayam per kilo atau beli per ekor. Kalau per ekor, ekornya pun ikut. Tapi kalau beli per kilo, dagingnya saja. Akadnya mesti jelas di awal. Kau beli ayam apa? Sama macam beli durian. Ada beli durian per biji, tapi ada beli durian per kilo. Kalau beli per kilo, kulitnya pun dibayar. Makanlah kulitnya dulu. Nah, akad waktu beli ayam itu, beli daging atau beli per ekor. Kau beli ayam ini seekor, lalu dipotong, diambilnya isinya, maka dia mencuri. Tapi kalau ayam sudah dipotong, kita beli. Aku beli ayam yang sudah berpotong ini dengan tak ada isinya lagi, tunai. Kan akadnya jelas. Jelas. Ustaz, saya diterima kerja di instansi dengan ikhtiar pertolongan Allah. Namun saya khilaf dengan memberi sejumlah uang pada oknum untuk mengatur lokasi kerja saya. Lokasi kerja sepenuhnya kewenangan. Bagaimana hukum perbuatan saya ini dan bagaimana hukum gaji saya? Lulusnya bersih, cuman lokasi diletakkannya sebetulnya dia bukan baru, sebetulnya dia diletakkan di sana di tepi laut sana. Tapi karena takut pisah dengan istri, akhirnya di lobi-lobinya dapat bukan baru. Apa hukum dia memindahkan? Riswah, sogok, ar-rasu wal murtashi, la'ana Rasulullah, dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat Rasul wal murtashi, orang yang menyogok dan minta sogok. Itu aja Ustaz. Ya. Arti laknat itu apa? Ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Padahal kita ini hidup minta rahmat. Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Rahmat boleh dapat, rahmat boleh tak ada. Karena laknat artinya ba'idun anir rahmah. Bagaimana menurut Ustaz tobat koruptor? Yang dua, tobat katanya, tapi yang hasil korupsi kalau tobat, semua barang yang haram itu mesti dibalikkan. Kerja sebulan gaji 2 juta, tapi dapat 20, yang 18 itu haram. Maka kalau tobat yang halal berapa? Aku berapa 22? Yang halal 2 juta pula, yang 18 itu balikkan. Makanya ambil duit dalam tabungan itu balikkan. Duit umat dibalikkan ke umat. Ini dah obat pergi ke Makkah, korupsi 3 miliar, pergi ke Makkah 30 juta. Itu pun ikut umrah plus travel yang 14 juta. Sampai di Makkah, astagfirullah. Tobat apa? Patutlah tak ada perubahan sesudah balik. Bapak tu dah tobat, Ustaz tak ada perubahan sedikit pun. Iyalah, maka duit haram. Tobat syaratnya harus membalikkan semua yang haram-haram. Semua yang haram-haram dulu harus kembali. Kalau ku tengok gambar yang berkampanye di tabligh akbar sebelah, apa ada hubungan saudara Ustaz? Tidak tahu dia saya streaming. Saya ditonton seluruh Malaysia, Brunei Darussalam. Dikasih pertanyaan, ini kan supaya saya dibully orang. Kalau saya jawab ini, saya dibully orang. Berapa orang akan membuli caci maki saya? Apa maksud orang-orang? Tidak ada guna mengaji. Tidak ada guna mengaji. Kita mengaji itu cari ilmu. Kalau tak tahu, maka malam ini saya jelaskan dari mulai raja, sahabat apa biar tahu saya mana yang bisa saya baca, mana tidak. Saya jelaskan tentang amalan raja, amalan sahabat, amalan ini, supaya kita ngaji, bukan cerita kalau ini tak tertuara. Pernah saya cerita tak tertuara. Saya jelaskan lingkupnya. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Semoga Pak Ustaz senantiasa sekeluarga dalam lindungan
Selamat juga pada Pak Ustaz karena mendapat penghargaan Republika sebagai tokoh perubahan. Saya mohon doanya Pak Ustaz, semoga saya bisa cepat dapat kerja baik lagi halal karena saya baru selesai kuliah S1 Undri. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Berdoa ramai-ramai, mudah-mudahan dikabulkan Allah SWT. Semoga Ustaz selalu Allah. Ustaz minta doanya supaya hati pemimpin satu saya dimenangkan. Nanti kita doakan. Ramai kita doakan, ya Allah lunakanlah hati pemimpinnya ini, ya Allah cepat asisi. Kalau tidak mengeras hatinya kena jantung koroner mati dia langsung. Dia pindah ke dosen yang lain. Minta Ustaz. Ceritanya begini Pak Ustaz, panjang. Ada seorang saudara yang meminjam uang untuk membayar setoran mengambil jabatan dinas. Jabatan ini sebelumnya sudah didudukinya. Karena pergantian pemimpin dia nonjok. Akan tapi sekarang ada kesempatan bisa mendapatkannya lagi. Tapi harus bayar warni piro. Apa hukumnya menyetor itu Pak Ustaz? Riswah, sogok. Orang menyogok yang menerima sogok dilaknat, gajinya haram. Hukumnya bagi saya meminjamkan, kalau kau tahu bahwa duit itu untuk itu, maka kau sudah bersekongkol dalam perbuatan haram. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang menengok perbuatan haram, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Bang, pinjam aku duit untuk apa? Aku mau nyogok. Ini dengan tangan. Kalau tak sanggup dengan tangan, dengan mulut. Jangan kau menyogok, anak bini kau makan haram. Aku tak mau kau makan haram. Kalau tak sanggup, diam. Bukan dipinjamkan. Andai kau diamkan, kata Nabi, wadzalika amrul iman. Itulah selemah-lemah iman. Salat berjamaah berat, tahajud malam berat. Ada lagi yang lebih berat. Apa itu? Mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Itu lebih berat. Ustaz, ayah saya pernah berniat mau wakaf hibah rumah tinggal kami, tanah milik ayah kami apabila kami sekeluarga wafat. Apa lah wafat sekeluarga? Alhamdulillah kami sekeluarga pulang dengan selamat. Bagaimana hukum terhadap niatan ayah kami? Ayah saya berniat akan wakaf hibahkan rumah tinggal kami serta tanah milik ayah kami apabila kami sekeluarga saat pulang pergi ibadah umroh yang lalu. Kita boleh mewakafkan harta kita yang tidak kewajiban. Rumah itu kewajibanmu, tak boleh kau wakafkan kecuali rumahmu 3, 1 kau wakafkan. Itu rumah tinggal. Kau wajib menangkahi 5, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Inilah beras 1 kali minum mati. Tiba-tiba sedekah, nanti anak binimu makan apa? Makan apa dia? Dia mau tinggal di mana? Oleh sebab itu, tapi kalau rumahnya ada 3, ini banyak rumah kontrakannya bosan. Ini mau diwakafkannya untuk program karantina tahfiz. Sekarang Dr. Mustafa Umar ada program namanya karantina tahfiz. Sebulan di karantina, dirumahkan, hafal Quran. Bapak ibu yang punya rumah banyak, mati tinggal rumah itu, tapi rumah yang diwakafkan untuk karantina, sehingga nanti kita buka pas acara bulan puasa Ramadan, diadakan besar-besaran karantina tahfiz di hotel, di rumah. Sebulan libur sekolah, insya Allah hafal. Sudah lebih 5.000 orang hafal Quran ikut program karantina tahfiz. Bagus. Ustaz, apa kriteria calon presiden yang harus kami pilih waktu pemilu 2019? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Orangnya amanat. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli adil. Amanah dan adil. Bila dia amanah dan adil, pilih. Calonnya 3 Pak Ustaz. 3-tiganya orang baik. Ada yang terbaik di antara anak bangsa. Tinggal 2 Pak Ustaz yang terbaik. Akhafud dararain. Pilih yang paling minim mudaratnya. Istikharah. Enggak istikharah, enggak, itu pilih. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, tawakkal ala Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mohon doanya buat adik saya bernama Hakim, imam dan salam jadi hafiz Al-Quran. Mereka kefan sama Ustaz.
hakim sekarang lagi di pesantren Hafiz Quran. Nanti kita doakan. Berapa saudara request doa? Pertama, dapat kerja. Kedua, hati pembimbing lunak. Ketiga, perempuan. Bagaimana hukumnya ibadah seorang muslim seperti sholat yang tidak membaca niat? Sedangkan niatnya sudah berniat bagaimana? Sedangkan hati, niat itu letaknya di hati. Niat itu kan mulut. Innamal amalu binniyat. Mahallun niyati al-qalbu, tempatnya di hati. Tapi sebagian orang ada yang ragu-ragu dia. Kalau hanya cuma di hati dia ragu, maka dilafazkan di mulut. Usolli fardal isya'i arba'a rakaat. Ada yang tak pergi usolli dia Allahu Akbar sah. Tak usah bilang gara-gara usolli, tak usah. Bolehkah kita berdoa kepada Allah untuk menurunkan Nabi Isa? Itu urusan Allah, saya urus. Kita ya Allah turunkan Nabi Isa, itu urusan Allah. Terus. Macam lagi gitu. Kapan Allah menurunkan Nabi Isa? Itu urusan dia. Apa lagi kita? Pak Ustaz, kapan orang kafir halal bagi kita? Dua, kalau orang kafir melakukan dua ini halal darahnya. Pertama, qatilukum fiddin, diperanginya kamu. Bayukhrijukum min diyarikum, diusirnya kamu. Bosnia Herzegovina 10 Milosevic, diusirnya orang Bosnia, dibunuhnya, itu halal darah Slobodan Milosevic. Israel itu halal darah karena dia sudah mengusir dan membunuh orang Islam. Pak Ustaz, apa hukumnya bila seorang wanita menjadi pemimpin negara atau suatu daerah sedangkan masih banyak pemimpin laki-laki lainnya? Yang tidak boleh itu menjadi khalifah. Adapun menjadi kepala Satpol PP boleh. Pernah perempuan diangkat jadi wilayah Isbah di Madinah, namanya Ummu Sifah. Kira-kira Ummu Sifah itu laki-laki perempuan? Perempuan mengontrol pasar, kilo, berat berapa timbangan. Jadi Ummu Sifah diangkat jadi pemimpin. Boleh. Perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan bersolek-solek jahiliyah, jangan pakai tumit tinggi. Dia pakai tumit tinggi, kita yang khawatir dia. Jangan pakai bulu otak ke atas. Jangan pakai gelang kaki. Pakai gelang kaki kricik. Jangan bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu. Bagaimana pendapat Pak Ustaz tentang acara pertelevisian Indonesia yang rata-rata tidak mendidik? Tontonlah TV One yang masih mendidik. Tontonan yang menjadi tuntunan. Damai Indonesiaku, acara Ramadan. Untuk apa kita ceramah di situ 30 menit tapi 30 hari merusak umat Islam? Ustaz ceramah di situ 30 menit, 30 hari merusak umat Islam. Apa guna Ustaz itu? Betul juga. Oleh sebab itu, tontonan yang cerdas. Banyak itu yang bapak yang langganan parabola, TV kabel, banyak TV-TV yang bagus yang ada acara religius, agamis, jadi tontonan. Bagaimana hukumnya orang yang cadel, tak bisa huruf R dalam baca Quran jadi imam? Dia memang huruf R tak bisa, tapi hafal 30 juz. Yang ini lengkap semua, tapi juz amal tak lewat. Yang paling afdal tentu yang tidak cadel, lengkap hurufnya, lengkap pula hafalannya. Tapi kalau yang lengkap hurufnya tapi tak betul tajwidnya, sementara dia ini mungkin huruf satu ini saja kelemahan dia. Tapi kalau lengkap sama lengkap, maka yang cadel ini kalah. Tapi kalau antara ini cuma satu kekurangan dia, maka dia tidak boleh diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.